Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan, termasuk seleksi P3K CPNS, tunjangan profesi guru, pendidikan profesi guru, dan hal lain yang ada hubungannya. Bapak Ibu, pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu, ada satu hal penting yang sangat menyentuh para honorer yang mana akhir-akhir ini para honorer bersuara terkait dengan PHK yang telah dilakukan oleh para pimpinan beberapa daerah tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tidak bisa dihitung di jari jumlah honorer yang di PHK pada tahun sebelumnya, itu karena mungkin ya kesalahan penafsiran dari surat edaran pemerintah sebelumnya tentang penghapusan honorer. Maka para pemerintah daerah khususnya melakukan pemberhentian bahkan PHK terhadap honorer yang mungkin ini akan segera ditarik dan diaktifkan kembali. Di sini sampaikan bahwa satu pertanyaan, benarkah honorer yang terlanjur dirumahkan akan ditarik lagi dan diaktifkan P3 diangkat P3K tanpa tes? Undang-undang ASN ini bikin full senyum. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak informasinya. Benarkah bahwa para honorer yang terlanjur di PHK atau dirumahkan itu ditarik lagi dan diangkat menjadi P3K tanpa tes? Kita ikuti terus informasi berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN telah mengubah kebijakan di daerah, termasuk keputusan pemerintah daerah atau Pemda untuk kembali mempekerjakan honorer yang sebelumnya dirumahkan atau di PHK. Kesempatan honorer yang terlanjur dirumahkan untuk dipekerjakan lagi terjadi setelah rapat kerja Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada 13 November 2023. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dalam sebuah video menyatakan bahwa undang-undang baru memaksa pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakannya dan mempekerjakan kembali tenaga kontrak atau honorer yang telah dirumahkan. Ingat Bapak Ibu ya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dalam sebuah video menyatakan bahwa undang-undang baru memaksa Pemda untuk meninjau kembali kebijakannya dan mempekerjakan kembali tenaga kontrak atau honorer yang telah dirumahkan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ada sinyal positif bahwa para honorer yang sudah di PHK dipanggil kembali, diangkat menjadi ASN P3K. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah daerah diharuskan untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka terkait tenaga kontrak yang sebelumnya dirumahkan. Hal ini dilakukan karena aparatur sipil negara atau ASN yang telah memasuki masa pensiun dan Pemda akan berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk menentukan mekanisme pengaktifan kembali para honorer ini. Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo menyatakan komitmennya untuk mengisi formasi aparatur sipil negara yang kosong dengan kembali mempekerjakan honorer yang telah dirumahkan. Tentu saja ini jadi kesempatan emas bagi para honorer yang sempat kena PHK, khususnya yang berada di Kalimantan Tengah. Dan semoga saja di daerah kabupaten, kota, provinsi lain juga melakukan hal yang sama untuk mengaktifkan kembali para honorer yang sudah terlanjur dirumahkan atau di PHK tersebut. Betapa senangnya para honorer yang sudah di PHK dipanggil kembali untuk aktif bekerja
dan kemungkinan ada kesempatan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Ketua Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I Kalimantan Tengah, Tri Julianto, mengapresiasi kebijakan ini dan berharap bahwa pengaktifan kembali honorer juga akan diikuti dengan pengangkatan mereka menjadi ASN P3K. Sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, hingga 31 Desember 2024, semua honorer harus diselesaikan melalui jalur P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, menegaskan larangan pemerintah daerah untuk memberhentikan honorer dan mendorong alokasi dana gaji honorer tetap terjamin dalam APBD 2024. Sekretaris Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi FHTTA K2 Kalteng, Rolando S. Aritonang, menyebutkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberikan harapan baru bagi honorer, terutama kategori 2 yang sebelumnya dihadapkan pada ancaman dihapuskan pada 28 November 2023. Dan hal ini telah dibatalkan pemerintah melalui surat edaran Menpan RB tentang pembatalan penghapusan honorer per 28 November 2023. Meskipun demikian, beberapa kepala daerah sudah melaksanakan PHK massal sesuai petunjuk Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya ini juga sebenarnya ya ini sudah terbantahkan dengan surat edaran Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas yang telah diedarkan beberapa bulan yang lalu tentang pembatalan penghapusan honorer. Selain itu, Kementerian Pan-RB tengah mengevaluasi skema pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes. Pengangkatan honorer jadi P3K akan didasarkan pada pemeringkatan kinerja selama tahun ini. Artinya Bapak Ibu, pemeringkatan kinerja honorer selama tahun 2023 ini memungkinkan honorer terpilih tanpa melalui proses seleksi. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Yudi Wicaksono, mengatakan bahwa sekitar 3 juta pegawai honorer di seluruh Indonesia sedang dalam proses validasi. Dalam hal ini, Yudi menyebut bahwa honorer yang masuk dalam urutan puncak peringkat akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2024 dan tahun-tahun akan datang. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.